Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita gali lebih dalam kutipan dari buku Jordan Peterson, ya, Beyond Order, 12 More Rules for Life. Nah, fokus kita kali ini tuh soal aturan, ketertiban, dan keseimbangan mental. Terutama kita mau lihat satu aturan spesifik yang kuno ini. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Mari kita bedah sama-sama. Ya, sumber ini memang menarik sekali ya cara pandangnya soal gimana kita manusia ini berinteraksi sama dunia yang ya ampun kompleks banget kan. Kita akan lihat nih, peran aturan sosial itu gimana sih buat jaga kewarasan kita. Dan ada paradoks menarik juga. Kapan kita nurut aja, tapi kapan juga penilaian pribadi kita, bahkan mungkin hati nurani yang harusnya jadi panduan. Nah, contoh utamanya pakai aturan keempat tadi. Oke. Sumber ini kan menyoroti peran komunitas dan aturan sosial itu penting banget buat jaga kita tetap stabil secara psikologis. Rasanya ini agak beda ya dari katakanlah pandangan psikologi klasik yang lebih fokus ke individu, kayak Freud atau Jung gitu. Gimana tuh? Betul sekali, justru ini melengkapi ya. Pandangan ini tuh menekankan kalau kita nggak bisa nata pikiran kita sendirian aja, dalam vakum gitu. Aturan sosial, mau yang tertulis atau enggak, itu kan hasil negosiasi bareng-bareng yang, ya rumit lah. Semacam kontrak sosial gitu, tentang gimana cara kita berhubungan satu sama lain dan memaknai dunia. Nah, patuh sama kerangka ini tuh bantu kita ngelola kerumitan dunia luar yang luar biasa. Tanpa struktur sosial ini, pikiran kita bisa jadi chaos gitu ya, bisa kewalahan kita. Masuk akal. Dan salah satu fondasi aturan dalam tradisi Yudeo-Kristen yang dibahas di sini kan 10 perintah Allah. Khususnya yaitu tadi aturan keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Sebenarnya apa sih inti aturan ini menurut sumbernya? Sumbernya mengisyaratkan ini bukan sekedar, berhenti kerja sehari gitu ya, tapi lebih dalam. Ini perintah buat secara sadar kita sisihkan waktu, buat apa? Buat perenungan yang mendalam. Buat lihat gambaran yang lebih besar, di luar rutinitas harian kita. Tapi, nah disinilah mulai menarik, ada ketegangannya yang digambarin lewat contoh-contohnya itu. Oh, contoh yang dari Injil itu ya, waktu Kristus dianggap melanggar Sabat, misalnya pas menyembuhkan orang, atau bilang boleh nolong domba yang jatuh ke lubang pas hari Sabat, itu kan bikin konflik besar ya sama kaum Farisi, kelompok pemuka agama waktu itu yang terkenal kaku banget soal hukum. Tepat. Nah, ini nih yang jadi poin kunci dari sumber ini menurut saya. Ini bukan soal sengaja membangkang aturan gitu aja, bukan. Tapi ini soal benturan. Benturan antara apa yang disebut roh hukum, maksud atau tujuan asli di baliknya, sama huruf hukumnya, aturan tertulisnya persis gitu. Jadi pertanyaannya, kapan belas kasihan, kapan kebutuhan mendesak, itu harus didahulukan di atas ketaatan literal pada teks. Sumber ini nunjukin kalau kebajikan tertinggi itu bukan sekedar ikut aturan secara membabi buta, tapi justru memahami semangat di balik aturan itu. Dan kadang ya bertindak sesuai semangat itu malah artinya menantang tafsiran kaku dari aturan tersebut. Jadi selalu ada dilema ini ya. Di satu sisi, kita butuh aturan, butuh disiplin, buat struktur biar nggak kacau. Tapi di sisi lain, kita juga perlu pakai penilaian kita sendiri, visi kita, bahkan hati nurani, buat mutusin kapan harus bertindak beda. Mungkin pas aturan itu terasa salah atau udah nggak pas lagi. Sumbernya bilang, kemampuan menyeimbangkan ini, nah ini ciri orang yang mateng, si pahlawan gitu ya istilahnya. Dan ini relevan banget buat Anda pikirkan dalam hidup Anda sehari-hari kan? Gimana Anda sendiri menavigasi aturan-aturan? Di kantor, di keluarga, di masyarakat luas. Kapan Anda merasa, oke, saya harus ikut prosedur yang ada, tapi kapan juga situasi atau mungkin suara hati Anda bilang, wah, ini harus beda nih tindakannya. Walaupun mungkin tindakan itu kelihatan melanggar norma yang biasa. Sumber ini ngingetin kita jangan gegabah juga meremehkan tradisi atau institusi yang udah ada. Tapi di sisi lain kita juga harus akui perlunya keberanian. Keberanian untuk melakukan perubahan, tapi perubahan yang kreatif dan hati-hati, yang didasari pemahaman mendalam. Oke, jadi apa nih kesimpulan yang bisa kita ambil buat kita semua dari obrolan ini? Sumber ini, lewat contoh Sabat tadi, kayaknya ngasih kita kacamata baru ya, buat lihat hubungan kita sama aturan dan tradisi.
Betul, dan ini ninggalin satu pertanyaan penting buat Anda renungkan lebih lanjut. Dalam perjalanan hidup Anda sendiri, gimana caranya Anda menemukan keseimbangan? Keseimbangan antara menghormati struktur yang ada, ya kayak menguduskan hari Sabat dalam arti ikut jadwal, ikut tradisi. Tapi di saat yang sama, punya keberanian buat bertindak sesuai hati nurani, atau mungkin kebutuhan buat berinovasi. Apalagi kalau keduanya kelihatan bertentangan. Kapan menguduskan hari Sabat itu artinya ya istirahat, taat aturan. Dan kapan artinya justru bertindak mungkin malah melanggar aturan Sabat itu sendiri, tapi demi sesuatu yang lebih besar, demi kebaikan yang lebih luas. Nah, itu yang perlu direnungkan.